Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di Wandi Silat Aceh. Ya, untuk kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi rasa takut. Ya, bagaimana cara mengatasi rasa takut. Itu terlalu banyak yang komen masalah itu. Saya takut. Sebenarnya apa sih masalahnya? Kenapa bisa takut? Baik, bersama dengan Muhammad Rizal. Ini kita coba contohkan cara menghilangi rasa takut. Ini salah satu teknik dengan salto. Karena di salto ataupun di kelahian bebas itu sering terasa takut. Bahkan di dalam pertandingan juga sering orang merasa takut. Ya, kita coba contohkan ini salto belakang. Ya, salto belakangnya seperti ini contoh. Ini salah satu salto belakang. Kenapa tidak ada muncul rasa takut? Yang pertama harus kita ingat bahwa dia sudah memahami ini dan sudah menguasai. Ingat, satu trik untuk menghilangkan rasa takut. Yang pertama, menguasai masalah. Ya, menguasai masalah artinya berlatih dan terus berlatih. Apa yang kita takut? Pada saat kita, ini gimana nih? Nanti cedera. Awalnya dia juga seperti itu. Sudah pasti seperti itu. Satu, menguasai masalah, berlatih terus. Kemudian yang kedua itu tentunya kita harus menumbuhkan percaya diri. Cara percaya dirinya salah satu adanya tempat latihan yang memadai. Contoh seperti ini. Ini kebetulan di sini ada matras. Ya. Sebelum kita melakukan salto, tentunya kita harus cari dulu di mana yang cocok tempatnya. Apakah di air, di pasir, di rumput, di matras, di tilam busa, bermacam-macam itu bisa kita gunakan. Ingat, jangan lakukan di atas semen langsung, jangan lakukan di aspal. Kalau tetap Anda melakukan dengan itu bukan menghilangkan rasa takut. Anda orang nekat namanya. Ya, bedakan berani dengan nekat itu beda. Jadi ini kita lihat, dengan adanya ini dia akan muncul rasa percaya diri. Ya, salto belakang lagi seperti ini akan lebih gampang sama dia, akan lebih mudah. Tetapi satu, ingat, setelah kita dapat tempat yang bagus, kemudian ada yang membimbing. Ya, ada pelatih, orang tua atau siapapun. Kalau dia di rumah berarti dengan orang tuanya atau dengan kakaknya atau dengan siapapun yang bisa membimbing untuk melakukan gerakan salto seperti ini. Ya, contohnya pada dia salto belakang akan dibantu dulu dengan ini. Tentunya dia sudah tidak takut lagi. Ya. Ya, ini saltonya sama dia sudah gampang. Kenapa? Dia sudah muncul percaya dirinya yang tinggi. Itu satu. Kemudian yang kedua, sudah ada tempat yang bagus. Kira-kira memang wajar karena dia terlalu empuk, jadi enak berdirinya dan tidak takut akan cedera. Dan yang ketiga, ada yang membimbing. Tetapi harus diingat, latihan. Teruslah berlatih agar rasa takut itu bisa hilang. Itu satu kuncinya. Jangan pernah sekali-sekali setelah melihat video, terutama video salto lanjutan, itu ada yang cedera. Itu menurut pemikiran kami bahwa Anda melakukannya tidak melalui dari awal, tidak mengikuti tutorial. Contohnya
tutorial cara salto untuk tingkat dasar, salto belakang ataupun salto depan. Tetapi Anda langsung pada salto lanjutan, tentunya itu sangat berbahaya. Itulah yang disebut dengan modal nekat. Modal yang pertama untuk melakukan adalah latihan yang benar, mengikuti aturan yang benar. Ya, itu satu. Kemudian kalau sudah dia menguasai seperti ini tadi, sudah ada tempat yang enak, sudah dikuasainya latihan, dibantu oleh pembimbing yang benar, maka rasa takut itu akan hilang. Kemudian kita tinggal lepas saja seperti ini. Nah, tinggal lepas seperti ini, dia sudah berani. Ya, seperti ini contoh. Ya, kita lihat lagi. Tinggal lepas saja. Itu nggak masalah. Tidak masalah walaupun dia gagal. Namanya juga kita mau belajar salto. Tidak harus langsung jadi. Tidak ada itu. Tetap bermula seperti orang naik sepeda, akan ada sekali-sekali jatuh. Seperti itu. Nah, ini kemudian dia coba lagi. Nah, ternyata tidak jatuh. Berarti dia yang pertama sekali rasa takutnya sudah hilang. Setelah benar-benar dia sudah mampu, dia akan lebih merasa berani apabila ini tidak ada. Nah, seperti ini. Ini kita hilangkan. Dia juga berani. Kenapa? Karena sudah diawali dengan dari awal adanya bimbingan, latihan yang serius, kemudian dilakukan di tempat yang empuk sebelum dilakukan ke tempat yang lebih keras. Ya, seperti ini contohnya. Dia sudah berani melakukan gerakan di sini. Ya. Poinnya bagi kita adalah tadi bagaimana cara menghilangkan rasa takut. Jadi rasa takut tidak hanya di salto, tetapi di kegiatan-kegiatan lain. Contoh dalam perkelahian. Ya, bagaimana saya selalu melihat orang walaupun sejajar sama saya takut, atau lebih besar, lebih takut lagi. Seperti itu biasanya. Cara menghilangkannya, yang pertama sekali, terutama di dalam pertandingan, kami tidak merekomendasikan untuk pertandingan, untuk perkelahian bebas di luar. Tidak boleh. Kita sudah ada hukum yang berlaku. Apabila kita yang salah, kita yang akan dihukum. Apabila kita yang benar, kita yang melapor kepada pihak yang berwajib. Seperti itu. Tetapi apabila dalam satu kesempatan kita yang dijahili di tempat yang kemudian dia membawa senjata tajam atau yang lain-lain, kita punya usaha di sini untuk mengatasinya dengan cara latihan. Ya, itu perlu diingat. Tadi pada saat perkelahian atau pertandingan apapun, baik bela diri, olahraga permainan, olahraga terukur, itu tentunya ada rasa takut. Takut kalah yang pertama sekali. Kemudian yang kedua takut dengan lawan. Ya, jadi kuncinya latihan sampai kita benar-benar menguasai apa yang akan kita lakukan. Kalau salto, latihan salto yang benar step by step. Tapi kalau perkelahian atau bela diri pertandingan, kita bertanding terus, latihan bertanding, punya tryout, punya jam terbang yang banyak, kemudian sering bertanding dengan orang-orang yang lebih tinggi ilmunya dari kita, atau bahkan kalau lebih rendah dari kita bisa mengevaluasi. Oh, seperti ini gerakan kita. Ingat, segalanya ditentukan oleh Anda, bukan orang lain. Orang lain hanya dapat mensupport. Demikian bersama kami di Wandi Silat Aceh.